Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidya Talita dengan akhiran NIM 069 dan rekan saya Joshua Christian Faransa dengan akhiran NIM 010. di sini kami akan mempresentasikan tentang Direct proof dan indirect proof. selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke dalam direct proof ya. Nah, di sini direct proof itu disebut sebagai metode pembuktian secara langsung, di mana jika kita memiliki dua premis atau dua kejadian, maka kita asumsikan kejadian yang pertama, yaitu kita asumsikan sebagai P ya. Di dalam direct proof, P itu dianggap sebagai benar, atau kejadiannya itu saya sebutkan jika hari ini hujan, maka tanah basah. Nah, P-nya itu jika hari ini hujan. Direct proof itu akan mengasumsikan bahwa nilai P ini dianggap benar. Hari ini hujan itu dianggap benar. Dengan mengasumsikan nilai kebenaran dari P, kita bisa mendapatkan kesimpulan dan kita bisa mengetahui nilai dari Q-nya, dari nilai dari apakah tanah basah itu ya, seperti jika hari ini hujan maka tanah basah. Jika P-nya benar, apakah tanahnya basah itu bisa diketahui dari direct proof. Seperti itu. Nah, bagaimana langkahnya? Langkah-langkah dari direct proof ini di dalamnya adalah definisi, aljabar, dan teorema yang sudah diketahui. Direct proof itu gampangnya disebut dengan pembuktian alur maju dan urut. Nah, ini tadi ya, struktur logisnya dari direct proof sendiri itu P maka Q. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika hari ini hujan, maka tanah basah. Di sini disebutkan bahwa dengan memulai dari nilai P dianggap benar, kita bisa mengetahui nilai dari Q-nya ini. Apakah Q-nya nanti benar atau Q-nya nanti salah. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke contoh soal dari direct proof. Yang pertama, jika N bilangan bulat ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan bulat ganjil. Asumsikan P adalah benar. Gunakan definisi, aksioma, aturan intervensi untuk menunjukkan Q adalah benar. Selanjutnya, dari soal tadi kita mendapatkan dua pernyataan, yaitu yang pertama, jika N adalah bilangan bulat ganjil, yang kedua, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil. Gimana cara kita membuktikan? Langkah pertama dengan memisalkan P dan Q. Selanjutnya, kita berangkat dari konsep implikasi, yaitu dengan P maka Q, di mana P adalah N bilangan bulat ganjil dan Q adalah N kuadrat bilangan bulat ganjil. Perhatikan di sini, sebelum kita membuktikan, kita mempunyai suatu konsep bahwa ketika N-nya ganjil, maka sedemikian sehingga kita bisa tulis dengan konsep yang lain, yaitu 2K plus 1. Dan 2K plus 1 juga termasuk bilangan ganjil, di mana K adalah bilangan bulat. Ketika N adalah 2K plus 1, maka N kuadrat adalah 2K plus 1 kuadrat. Sehingga ini akan menghasilkan 2K plus 1 kuadrat, yaitu 4K kuadrat ditambah 4K plus 1. Dari bentuk ini, kita bisa memfaktorkan menjadi 2 dikali 2K kuadrat plus K ditambah 1. Ini berlaku sifat distributif, ketika kita operasikan akan sama balik lagi menjadi 4K kuadrat plus 4K plus 1. Selanjutnya, kita misalkan terlebih dahulu bahwa yang di dalam kurung yaitu 2K kuadrat plus K kita inisialkan sebagai M. Sedemikian sehingga ini sama dengan 2M plus 1. Perhatikan bentuk ini, bentuk yang akhir. Yang ini kalian pernah dengar sebelumnya, yaitu yang tadi 2K plus 1.
atau sama dengan 2M plus 1. 2K plus 1 yaitu bilangan ganjil, atau 2M plus 1 juga termasuk bilangan ganjil. Sehingga dapat dikatakan pernyataan ini adalah terbukti menggunakan metode teknik langsung atau direct proof. Baik, jadi di sini kita akan menuju ke indirect proof ya, atau pembuktian secara tidak langsung. Nah, pembuktian secara tidak langsung ini adalah metode pembuktian dalam logika dan matematika yang dilakukan dengan cara mengasumsikan kebalikan dari pernyataan yang ingin dibuktikan. Lalu menunjukkan bahwa asumsi tersebut menyebabkan kontradiksi atau hal yang mustahil atau tidak logis. Nah, maksudnya ini gimana? Maksudnya yaitu, next. Ya, kita kan tahu bahwa kita memiliki suatu pernyataan nih. P maka Q. Nah, itu adalah bentuk umumnya. Kita mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut salah, kontradiksi. Artinya, negasi P maka Q. Oke? Kita membuktikan bahwa negasi P maka Q ini bernilai benar atau salah. Menunjukkan bahwa asumsi nomor 2 ya, menunjukkan bahwa asumsi negasi P maka Q-nya ini mengarah pada kontradiksi atau hasil yang tidak mungkin. Umumnya di sini nilai dari negasi P maka Q-nya ini bernilai salah, seperti itu. Karena asumsi salah, negasi P maka Q-nya salah, menimbulkan kontradiksi. Maka kesimpulannya P maka Q itu benar. Maksudnya di sini yaitu pernyataan sebelum kita negasikan itu bernilai benar. Oke, jika kontradiksinya salah, maka pernyataan yang asli benar. Jika kontradiksinya ternyata benar, maka pernyataan yang asli itu dibuktikan salah, seperti itu. Next, nah ini tekniknya untuk mengetahui kontradiksi ya, atau indirect proof itu. Bentuk umum seperti yang saya katakan tadi, P maka Q, itu merupakan bentuk umumnya. Nah, bentuk kontradiksinya yaitu negasi dari P maka Q, di mana dalam negasi ini akan di dalam implikasi ini ya akan ada hukum implikasi yang menyebabkan P maka Q-nya ini berubah menjadi negasi P atau Q. Seperti itu. Dan nanti juga akan menggunakan hukum De Morgan karena ada negasi di depan dalam kurung, tanda kurung ya. Sehingga menyebabkan preposisi tadi itu menjadi P dan negasi Q, di mana negasi P-nya itu bergabung dengan negasi yang di depan menjadi P, atau terkena negasi menjadi dan, juga Q terkena negasi menjadi negasi Q. Sehingga tadi yang awalnya negasi P maka Q berubah menjadi rumus P dan negasi Q. Nah, sekarang ini teknik-teknik untuk membuktikan membuktikan P dan negasi Q-nya ini bernilai salah atau benar. Yang pertama yaitu mengasumsikan bahwa nilai Q-nya ini benar. Oke, yang pertama yaitu negasi Q-nya benar. Setelah itu, apakah nilai P-nya ini benar? Nah, kita akan mencari tahu dengan berbagai hukum ya. Dan yang nomor 3, jika kita sudah mengetahui nilai dari negasi Q dan P, kita akan memasukkan rumus dan. Oke, jika P dan negasi Q bernilai benar, nah seperti yang tadi kan, P dan negasi Q ini merupakan kontradiksi dari preposisi awal. Oke, jika kontradiksinya benar, maka kesimpulan yang kita ketahui adalah jika kontradiksinya benar, maka preposisi yang awal ini atau pernyataan aslinya ini merupakan salah ya, bernilai salah. Oke, kontradiksinya benar, maka nilai yang asli pasti salah. Jika P dan negasi Q-nya bernilai salah, maka pernyataan yang asli atau kita sebut tadi dengan P maka Q-nya itu bernilai benar. Itulah indirect proof, teknik dari indirect proof.
Sekarang kita masuk dalam contoh soal. Oke, jadi kita masuk dalam contoh soal indirect proof. Contoh pertama yaitu buktikan jika 5A ditambah 2 adalah bilangan genap ganjil, maka A adalah bilangan genap dengan kontradiksi. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mengasumsikan negasi dari Q. Nah, Q-nya tadi apa? Q-nya tadi, maka A adalah bilangan genap, itu kita anggap sebagai Q ya. Negasi Q berarti A adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Nah, kontradiksi sendiri itu rumusnya seperti yang tadi ya. P dan negasi Q. Jika kita ambil negasi Q, apakah P itu apakah 5A ditambah 2 adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Kalau kita udah ambil negasi Q, A adalah bilangan ganjil, apakah 5A ditambah 2 adalah bilangan ganjil juga? Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Kontradiksi itu yaitu negasi dari implikasi itu sendiri. Nah, negasi dari implikasi itu akan terbentuk rumus baru yaitu P dan negasi Q. Oke, negasi Q-nya yang tadi ya, A adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil itu suatu bilangan dikalikan 2 dan ditambah 1. Seperti itu kan? 2K ditambah 1. Nah, P-nya 5A ditambah 2. Apakah bilangan ganjil? Seperti itu kan tadi. Kita substitusikan nilai dari A ke dalam P. 5 dikali 2K ditambah 1 ditambah 2. Hasilnya yaitu 10K ditambah 5 ditambah 2. Nah, kenapa ini saya jadikan ditambah 10K ditambah 6 ditambah 1? Karena kita membuktikan bahwa nilai P-nya itu ganjil kan. Sedangkan bilangan ganjil itu suatu bilangan yang dikalikan 2 dan ditambah 1. Supaya nanti nilai 2 dalam kurung 2 bilangan ditambah 1 itu bisa terbentuk. Ya, seperti itulah. Jadi 10K ditambah 6 ditambah 1. Nah, nantinya itu kan bisa diuraikan menjadi 2 di dalam kurung dikali 5 ditambah 3. Tutup kurung ditambah 1. Sehingga menghasilkan 2 suatu bilangan ditambah 1. Terbukti bahwa nilai P adalah bilangan ganjil dan P-nya itu benar. Jika negasi Q benar dan P-nya juga benar, yang membuat kontradiksi dari P maka Q ini benar. Sehingga P maka Q-nya itu nanti bernilai salah, ya kan? Karena kontradiksi kan suatu kebalikan dari apa yang sudah ada. Jika kebalikannya itu benar, apakah yang aslinya itu benar juga? Kan tidak mungkin. Salah satu harus benar dan salah satu harus salah. Nah, ini terbukti bahwa kontradiksinya itu benar. Maka yang asli ini salah. Seperti itu. Jadi P maka Q-nya tadi salah. Jadi suatu kalimat suatu preposisi ya. Jika 5A ditambah 2 adalah bilangan ganjil, maka A adalah bilangan genap, itu bernilai salah. Seperti itu. Belajar matis di bab ini. Belum belajar, udah pusing. Sekian presentasi dari kami. Thanks for watching.